Selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita belajar tentang potensial sel. Dalam sel volta, energi reaksi redoks yang spontan dirubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini berbanding lurus dengan perbedaan potensial antara dua elektroda dan disebut sebagai potensial sel atau sel. Dalam sel volta, elektron mengalir secara spontan dari elektroda negatif ke elektroda positif. Nah, oleh karena itu, jika sel volta bekerja secara spontan, potensial sel bernilai positif. Sebaliknya, sel yang bernilai negatif menunjukkan bahwa reaksi ke arah kanan berlangsung secara tidak spontan. Nah, jika selnya 0, reaksi telah mencapai keadaan setimbang dan sel sudah tidak bekerja. Satuan SI untuk potensial listrik adalah volt dan untuk muatan listrik adalah coulomb. Menurut definisi, untuk dua elektroda dengan perbedaan potensial listrik 1 volt, energi yang dilepaskan untuk setiap muatan 1 coulomb yang berpindah di antara kedua elektroda adalah 1 joule. Jadi 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. Potensial sel standar E0 sel. Potensial sel volta dipengaruhi oleh hilangnya energi dan perubahan konsentrasi yang disebabkan karena pemanasan sel dan rangkaian luar. Oleh karena itu, untuk membandingkan nilai potensial dari sel-sel yang berbeda, perlu digunakan potensial sel standar E0 sel, yaitu potensial yang diukur pada suhu tertentu, biasanya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, dan semua komponen dalam keadaan standar, yaitu 1 atm untuk gas, 1 molar untuk larutan, dan padatan murni untuk elektroda. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Nah, ketika sel seng tembaga mulai bekerja pada keadaan standar, nah ketika itu konsentrasi Zn2 positif sama dengan konsentrasi CO2 positif sama-sama 1 molar. Nah, sel ini menghasilkan potensial sebesar 1,1 volt pada 298 Kelvin. Maka potensial sel yang diukur disebut dengan potensial sel standar. Potensial elektroda standar atau E0. Potensial elektroda standar E0 adalah potensial yang terkait dengan reaksi yang terjadi pada setiap elektroda jika semua komponen dalam kondisi standar. Menurut perjanjian, potensial elektroda standar selalu mengacu pada potensial reaksi reduksi. Jadi E0-nya adalah E0 reaksi reduksinya. Karena reaksi sel yang terjadi merupakan gabungan dari reaksi oksidasi Zn di anoda dengan reduksi Cu2 positif di katode, maka reaksi dari Zn harus dibalik. Reaksi sel adalah jumlah dari kedua reaksi tersebut dan potensial sel dinyatakan sebagai selisih dari E0 katoda dengan E0 anoda. Karena elektron mengalir secara spontan dari anoda Zn ke katoda Cu, maka E0 dari Cu2 positif Cu harus lebih positif daripada E0 Zn2 positif Zn. Dengan demikian dapat kita simpulkan E0 yang lebih positif adalah E0 katoda dan E0 yang lebih negatif adalah E0 dari anoda. Hal ini menunjukkan bahwa potensial sel merupakan selisih dari potensial elektroda yang lebih positif dengan potensial elektroda yang lebih negatif. Jadi dapat kita tulis E0 sel sama dengan E0 yang lebih positif dikurangi E0 yang lebih negatif.
atau N0 sel sama dengan N0 katoda kurang N0 anoda. Contoh nomor 1. Suatu sel volta terdiri dari elektroda Ag dalam larutan Ag positif dan elektroda Sn dalam larutan Sn2 positif dalam keadaan standar berdasarkan reaksi berikut. A. Tuliskan reaksi yang terjadi di anoda. B. Tuliskan reaksi yang terjadi di katoda. C. Tuliskan reaksi redoks yang terjadi. D. Tentukan nilai potensial sel standar. Penyelesaiannya, nah dalam reaksi redoks tadi dikatakan reaksi reduksi memiliki enol rate yang lebih positif dibanding reaksi oksidasi. Nah, sehingga berdasarkan data di atas, Ag positif tereduksi dan Sn teroksidasi. Maka bagian A, reaksi di anodanya yaitu oksidasi, Sn solid menjadi Sn2 positif Aquades tambah 2 elektron. Bagian B, reaksi di katode itu reduksi, Ag positif Aquades tambah elektron menghasilkan Ag solid. Reaksi redoks keseluruhan kita jumlahkan, kita samakan jumlah elektronnya sehingga reaksi di katoda kita kali 2 hingga kita dapatkan Sn solid tambah 2 Ag positif Aquades menghasilkan Sn2 positif Aquades tambah 2 Ag solid. Adapun besarnya N0 selnya adalah N0 yang lebih positif dikurangi N0 yang lebih negatif. Jadi N0 Ag positif Ag dikurang N0 Sn2 positif Sn sama dengan 0,8 volt dikurang min 0,14 volt sama dengan 0,94 volt. Contoh kedua, berdasarkan data potensial yang telah diberikan berikut, manakah dari dua persamaan berikut ini yang berlangsung spontan? Bagian A, Al solid tambah Fe2 positif Aquades menghasilkan Al3 positif tambah Fe. Bagian B, Zn solid tambah 2HNO3 Aquades menghasilkan ZnNO3 2 kali Aquades tambah H2 gas. Diketahui N0 Fe2 positif Fe sama dengan min 0,44 volt, N0 Al3 positif Al sama dengan min 1,66 volt, N0 H positif H2 sama dengan 0 volt, N0 Zn2 positif Zn sama dengan min 0,76 volt. Penyelesaian untuk bagian A, Al solid tambah Fe2 positif Aquades menghasilkan Al3 positif Aquades tambah Fe solid. Nah, jika kita perhatikan dari harga enol rate yang diberikan tadi, maka enol rate yang lebih positif itu adalah di katode. Jadi di katode terjadi reaksi reduksi yaitu Fe2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Fe. Di anode tentunya reaksi oksidasi Al solid menghasilkan Al3 positif Aquades tambah 3 elektron. Enol selnya, enol katoda dikurang enol anoda atau yang lebih positif tadi dikurangi yang lebih negatif, sehingga kita dapatkan hasilnya di sini sebesar positif 1,22 volt. Nah, karena enol selnya positif, maka reaksi berlangsung spontan. Dapat juga kita lihat langsung dari harga enolnya tadi. Jadi enol Fe2 positif Fe itu lebih besar dari enol Al3 positif Al, maka reaksi berlangsung spontan. Bagian B, Zn solid tambah 2H positif Aquades menghasilkan ZnNO3 2 kali Aquades tambah H2 gas. Nah, jika kita perhatikan dari enol rate yang diberikan tadi, maka enol rate yang lebih positif itu katoda mengalami reduksi, 2H positif Aquades tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas. Di anoda reaksi oksidasi Zn solid menghasilkan Zn2 positif Aquades tambah 2 elektron. Nah, karena enol katodanya lebih besar dari enol anodanya, maka reaksi pastilah spontan. Kita buktikan enol sel sama dengan enol katoda kurang enol anoda.
Jadi sama dengan 0 volt dikurang min 0,76 volt sama dengan positif 0,76 volt. Jadi karena NO selnya positif, reaksi berlangsung spontan. Contoh nomor 3, reaksi antara bromin dengan logam seng dalam suatu sel volta terjadi menurut reaksi berikut. Br2 aqueous tambah Zn solid menghasilkan 2 Br min aqueous ditambah Zn2 positif aqueous. NO selnya 1,83 volt. Diketahui bahwa NO Zn2 positif Zn itu min 0,76 volt. Hitunglah NO dari Br2 Br negatif. Penyelesaian. NO selnya bernilai positif. Itu menunjukkan bahwa reaksi redoks berlangsung spontan. Oleh karena itu, NO dari Br2 Br min pastilah lebih besar dari NO Zn2 positif Zn. Nah, jadi di katode terjadi reaksi reduksi Br2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 Br negatif. Di anode Zn menjadi Zn2 positif aqueous tambah 2 elektron. Besarnya NO sel itu adalah NO di katoda dikurangi NO di anoda. Jadi tadi NO selnya 1,83 volt. Jadi 1,83 volt sama dengan NO Br2 Br min dikurang NO Zn2 positif Zn. Jadi besarnya NO Br2 Br min itu sama dengan NO sel tambah NO Zn2 positif Zn sama dengan 1,83 volt tambah min 0,76 volt sama dengan 1,07 volt. Supaya lebih paham lagi, kalian kerjakan soal-soal berikut ini di rumah. Sekian dan terima kasih.